Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi pembelajaran diferensiasi di topik 2. Pembelajaran diferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Pembelajaran diferensiasi merupakan usaha untuk menciptakan proses pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik berupa kesiapan belajar, minat, cara belajar, dan profil peserta didik yang berbeda-beda. Perancangan pembelajaran berdiferensiasi meliputi yang pertama, kebutuhan peserta didik. Kebutuhan ini meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Yang kedua, aspek pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari aspek konten, aspek proses, dan aspek produk. Pemetaan kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran diferensiasi. 1. Kesiapan belajar. Kesiapan belajar merupakan kemampuan peserta didik untuk merespon materi baru yang akan disampaikan pada awal pembelajaran. Kemudian 2. Minat. Minat merupakan ketertarikan peserta didik terhadap sesuatu, baik materi, metode, ataupun cara belajar. Yang ketiga adalah profil. Profil merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar. Itu dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis kelamin. Aspek-aspek pembelajaran diferensiasi yang pertama adalah diferensiasi konten. Diferensiasi konten merupakan metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada peserta didik berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah kegiatan-kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajar di dalam kelas. Kegiatan belajar ini berkorelasi dengan apa yang sedang dipelajari peserta didik. Yang terakhir adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan peserta didik. Kemampuan ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan suatu unit pembelajaran atau bahkan setelah membahas materi pembelajaran selama 1 semester. Selanjutnya saya akan membahas keterkaitan pembelajaran diferensiasi dengan filosofi pendidikan. Dalam filosofi pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan wadah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak. Hal ini bertujuan agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran tersebut diwujudkan dengan menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru mengutamakan kebutuhan dan kemampuan peserta didik sebagai dasar menyusun kegiatan pembelajaran. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat belajar dengan efektif dan menyenangkan. Kemudian, hubungan mata kuliah diferensiasi dengan pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki tingkat perkembangan yang berbeda. Hal ini menjadi landasan guru untuk memilih strategi, media, dan metode yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Hubungan dengan pembelajaran diferensiasi adalah, dalam pembelajaran ini, guru harus memetakan peserta didik dan menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan pemetaan yang telah dilakukan, yaitu tingkat kemampuan dan gaya belajar peserta didik agar tercipta pembelajaran yang efektif. Yang selanjutnya adalah hubungan pembelajaran diferensiasi dengan sosiokultural dalam pendidikan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, saat menyusun kegiatan pembelajaran, guru juga harus mempertimbangkan profil yang melatar belakangi setiap peserta didik. Profil yang melatar belakangi setiap peserta didik ini dapat berupa keadaan ekonomi, keadaan sosial, dan keadaan budaya. Hal ini dipelajari dalam mata kuliah sosiokultural. Demikian paparan materi yang dapat saya sampaikan terkait hubungan mata kuliah diferensiasi dengan mata kuliah yang lain. Pada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.